Shalom teman-teman semua. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Luar biasa. Gimana nih kabar kalian yang di rumah pada akhir minggu ini? Luar biasa dong. Baik dong. Semakin hari penyertaan kasih Tuhan semakin kita rasakan dalam kehidupan kita. Untuk itu maka kita untuk selalu bersyukur dan menyerukan namanya. Mari kita angkat pujian yang berikut ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeay, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berikut. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menaikkan puji-pujian. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah supaya firman-Mu dapat tertanam dan berguna di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik semua, kembali lagi kita bisa beribadah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu bahan kita. Mari kita siapkan Alkitabnya masing-masing, kita akan sama-sama membaca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai yang ke-10. Kak Novi akan bacakan bagi kita semua. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar
dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu adalah bacaan kita bersama. Kita akan sama-sama belajar tentang perkataan Yesus tentang akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Katakan seperti itu. Nah, kita melihat bahwa pada bagian awal cerita Tuhan menggambarkan ada domba-domba dengan kandangnya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, ada gambar kandang domba. Kandang domba itu dibangun dengan bebatuan ditumpuk-tumpuk tinggi, mungkin sekitar 1-2 meter. Kemudian di salah satu sisinya ada pintu untuk nanti domba itu keluar dan masuk. Dibangun tinggi adalah supaya tidak ada yang bisa masuk selain melalui pintu yang ada. Tadi dikatakan juga bahwa jika dia adalah seorang penjaga domba, maka ia akan masuk dan keluar melalui pintu yang sudah disediakan. Sedangkan kalau dia bukan seorang penjaga domba, maka dia akan masuk melalui, tadi disebutkan bahwa memanjat tembok. Kita adik-adik nggak perlu membayangkan kandang domba. Coba sekarang bayangkan rumah adik-adik masing-masing. Ada pintunya, kemudian ada jendela, mungkin ada yang punya jendela di atap, boleh. Nah, sekarang kalau adik-adik sebagai penghuni rumah, adik-adik akan keluar dan masuk melalui pintu. Nah, kalau ada orang lain yang bukan anggota keluarga, tidak tinggal di sana, maka mereka akan masuk lewat mana? Kalau mereka punya niat yang jahat, sama seperti yang tadi kita baca, dengan cara memanjat tembok, mereka mungkin akan lewat jendela. Atau mungkin mereka kalau ada rumahnya yang ada cerobong asapnya, lewat situ, lewat jalan yang tidak seharusnya mereka lakukan atau mereka lewati. Sedangkan kalau adik-adik sebagai penghuni rumah pasti akan keluar masuk lewat pintu. Sama seperti tadi, seorang penjaga domba yang akan menuntun dombanya keluar dan masuk sesuai dengan jalannya lewat pintu yang sudah disediakan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita adalah domba-domba yang perlu dituntun oleh Tuhan. Kita digambarkan seperti domba yang lemah. Kenapa lemah? Domba digambarkan sebagai seorang binatang yang dia itu susah mau cari jalan pulang. Jadi sering tersesat. Nah, kita kadang-kadang pun merasakan demikian. Kita sering bingung atau tidak tahu harus mengerjakan seperti apa atau memberi keputusan seperti apa. Kita perlu dituntun, kita perlu untuk diberikan bantuan sehingga kita bisa memutuskan atau memberi jawaban. Nah, sama seperti domba tadi itu, dia sering tersesat dan jadi tidak bisa pulang sendiri. Maka, nah ini tadi fungsinya seorang gembala tadi atau penjaga tadi. Jadi penjaga itu berada di depan si domba dengan suaranya memanggil setiap domba-domba tadi. Tadi ya dikatakan bahwa dipanggil menurut namanya masing-masing. Kemudian berdiri di depan dombanya, berjalan di depan dombanya untuk satu, dia menuntun keluar, ingin pergi ke padang rumput, dan juga menuntun kembali domba itu untuk kembali ke kandang, pulang setelah menikmati rumput yang ada tadi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, dan Tuhan juga adalah tadi pintu di mana kita bisa menikmati padang rumput tadi. Apa yang dimaksud dengan padang rumput?
kan aku nggak makan rumput ya. Nah, padang rumput yang menggambarkan bahwa kalau misalnya domba ke padang rumput untuk apa? Untuk makan, untuk merasa kenyang atau terpuaskan. Nah, sama seperti yang Tuhan lakukan tadi. Tuhan adalah pintu yang menuntun kita ke padang rumput supaya kita bisa merasakan kesegaran, kelimpahan tadi, kenikmatan. Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kita. Maka tadi katakan bahwa Yesus adalah pintu. Nah, supaya kita bisa menikmati tadi padang, maka kita harus melalui pintu. Kan dikatakan tadi bahwa tadi sebagai domba kandangnya tinggi ya. Gak mungkin kan kita mau sampai ke padang dengan cara meloncati tembok kandang atau menggali tanah supaya bisa sampai keluar kandang, tapi harus melalui pintu. Maka Yesus ada di situ. Yesus sebagai pintu yang menolong kita untuk bisa kita menikmati padang rumput yang sudah disediakan itu bagi kita. Sebagai seorang pintu, mungkin adik-adik merasakan juga banyak sekali pintu-pintu lain yang menuntun adik-adik ke padang rumput. Tetapi Yesus adalah satu-satunya pintu yang benar, pintu yang menuju kepada padang rumput yang kekal, padang rumput yang benar-benar menyegarkan kita, tidak hanya sementara tetapi kekal. Nah, mungkin adik-adik tidak kenal dengan permainan ini, tapi coba tanya ke mama atau mungkin ke kakak. Dulu itu di TV ada acara TV namanya itu Benteng Takeshi. Nah, salah satu di dalam permainan acara tersebut itu adalah pesertanya harus masuk melalui satu pintu, kemudian harus seperti di dalam labirin. Nah, pada waktu masuk, dia akan menemukan pintu-pintu lain yang harus dia buka, dia masuk di dalamnya sehingga dia bisa menuju keluar, menuju garis finish atau menuju kemenangannya dia. Tetapi di dalam perjalanan dia harus sampai ke pintu keluar, dia akan menemukan pintu-pintu lain. Nah, dia tidak tahu sama, pintunya semuanya sama, mungkin warnanya biru, semuanya warnanya biru, semuanya bergagang, ada gagang pintunya, sama semuanya. Tetapi hanya ada satu pintu yang menuntun mereka untuk sampai ke garis finish. Pintu-pintu lain mungkin sama, tetapi ada yang menuntun kepada, kalau dari gambar yang Kak Novi perlihatkan itu ada yang pintu menuju ke sungai. Nah, mereka tercebur di situ, atau pintu yang menuntun mereka ke dalam musuh mereka. Jadi selain mereka ada juga yang menghadang mereka, ada musuh-musuh. Nah, kalau ketemu sama musuh itu berarti dia gagal. Jadi tidak bisa sampai garis finish. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu menuju kepada padang rumput tadi, kepada pemeliharaan Tuhan yang kekal itu. Bagaimana kita bisa mencapai pintu itu, menikmati padang rumput itu? Kita diminta untuk satu hal saja, percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Kita akan menikmati padang rumput yang menyegarkan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah mau percaya kepada Yesus sehingga kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, atau mau mencari jalannya sendiri, mau mencari pintu lain yang menurut adik-adik pintunya lebih menyenangkan, pintunya lebih cepat sampai, tapi ternyata pintu tersebut malah tidak membawa apa-apa untuk adik-adik.
kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu kebenaran, pintu yang menuju kepada pemeliharaan Allah yang kekal di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ayat hafalan untuk adik-adik semua yang harus diingat pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Siapa yang mau menikmati padang rumput? Tentu kita semua ingin merasakan padang rumput itu, merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau percaya? Angkat tangannya. Semua mau ya, mau percaya kepada Tuhan. Mari kita untuk mengimani apa yang mau kita kerjakan, kita akan pujikan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menjagai kami setiap hari. Pagi hari ini kalau kami boleh diingatkan, kalau kami boleh sekali lagi Tuhan mendengar firman-Mu,
Kami mau Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami mau Tuhan untuk semakin hari boleh percaya atas pemeliharaan Tuhan. Dan kami Tuhan, ingin Tuhan tetap tinggal di dalam-Mu. Kami mau semakin hari menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa Yesuslah satu-satunya pintu yang menuju dalam kekekalan, menuju ke dalam pemeliharaan Tuhan yang kekal. Tuhan, kami memohon Tuhan menolong kami, supaya di dalam keseharian kami boleh percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan yang sanggup menuntun kami, dan Tuhan juga yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.